Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan para pemirsa selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya diberikan oleh Allah taufik untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV Hidup Indah dengan Sunnah. Masih bersama guru kita Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian tentunya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Ini Ramadan yang ke-10 nih Ustadz. Lancar Ustadz ya? Ya, Rasanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga para pemirsa juga puasanya lancar. Amin, amin. Jazakallah khair Ustadz sudah hadir bersama kami di studio. Barakallah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Ya. Demikianlah pemirsa, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Tentunya kita doakan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, umur yang berkah untuk guru-guru kita agar senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan kali ini disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, ada Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Tentunya dalam menyebarluaskan, ikut andil dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi tentunya dalam mendulang pahala ya dengan menyebarluaskan, men-share live interaktif kita, link live interaktif kita di sosial media Anda ya, melalui channel YouTube kami atau channel Facebook kami. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak Anda seperti biasa untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan telepon WA kami di 0821 7000 6087, 0821 7000 6087, atau di 0331 544 6087. Ya, kita serahkan ke Ustadz untuk menyampaikan nasihat pemuka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah menerima amal ibadah kita di 10 hari pertama ini. Allah Azza wa Jalla menerima salat tarawih kita, membaca Al-Quran, berdoa, zikir, istighfar, sedekah, dan semua amal ibadah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla juga memberikan kita kekuatan untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa berharap Ramadan ini akan lebih baik dan bisa kita andalkan daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kaum muslimin, pelajaran yang penting di bulan suci ini adalah bagaimana seseorang merasa diawasi Allah, bisa sabar dalam melaksanakan ketaatan. Termasuk yang tidak kalah pentingnya, dan ini disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah, yang sering dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu pelajaran bagaimana dia meraih ketakwaan. Dan kita tahu bahwa ketakwaan itu tidak hanya dikerjakan dengan sabar melaksanakan ketaatan, akan tapi juga seseorang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan ketakwaan itu jika dipadankan dengan kebaikan, maka ketakwaan adalah meninggalkan maksiat. Dan itu adalah hakikat bagaimana seseorang meraih kesuksesan puasa.
Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa ini meninggalkan makan dan minum, juga termasuk meninggalkan syahwatnya karena aku. Fa ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang akan kasih balasan sendiri. Karena memang meninggalkan sesuatu yang mestinya bisa dikerjakan, tapi kita tidak kerjakan, itu juga merupakan bentuk kesabaran. Bahkan salah seorang ulama, ini pernah dinukil oleh Ibnul Qayyim, dinukil juga dari ulama lain, bahkan dinukil dari seorang salaf, yaitu Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah, bahwa beliau mengatakan a'malul bir yaf'aluhul bar wal fajir. Amal kebaikan bisa dilakukan oleh semua orang, baik itu orangnya soleh atau tidak soleh. Walakin la yaqdir atau la yasbir ala tarkil ma'siyati illa siddiq. Tetapi yang bisa sabar untuk tidak bermaksiat hanyalah orang yang betul-betul gigih, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam agamanya. Maka bagaimana seseorang siap dan sabar meninggalkan semua yang asalnya halal, dia tinggalkan karena puasa, maka sudah seharusnya dia siap untuk meninggalkan yang haram, entah itu haram di bulan suci atau haram di luar bulan Ramadan. Jangan sampai seseorang merusakkan puasanya dengan tindakan haram, entah dia mencederai dirinya sendiri, apalagi sampai merugikan orang lain. Kita punya budaya, punya tradisi, kita mungkin bangga dan bahagia seolah-olah tidak Ramadan kalau tidak ada kebiasaan itu. Tetapi manakala kebiasaan itu ternyata tidak menguntungkan karena bukan ibadah, apalagi sampai merugikan orang lain, mengganggu, boros, mengeluarkan uang, apalagi ada nilai tasyabbuh atau menyerupai orang-orang yang bukan Islam, maka kenapa kita tidak perlu merevisi atau memperbaharui? Ditinggalkan. Dan alangkah baiknya seandainya seseorang bisa tenang beribadah tanpa terganggu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi merugikan. Maka kita memiliki ibadah yang sangat berat meskipun tidak mengeluarkan modal, yaitu ibadah untuk menahan diri. Bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari segala larangan. Dan itu kita katakan tidak semudah orang mengerjakan ketaatan. Padahal mengerjakan ketaatan butuh modal, butuh persiapan. Tapi para ulama menjelaskan bahwa dawa'i tarkit ta'ah dan dawa'i tarkil maksiyah itu berbeda. Faktor yang menjerat orang untuk tidak taat dengan faktor yang membuat orang tidak maksiat itu beda. Ya. Orang kalau tidak taat biasanya sebabnya karena malas. Tetapi kalau orang yang tidak berhasil meninggalkan kemaksiatan itu karena dia kalah dengan hawa nafsu yang di depannya. Nah, kalau seandainya dia bisa sabar untuk menghalau hawa nafsu di depannya, ini adalah kesuksesan yang besar. Maka semoga puasa kita bisa bersih dan disterilkan dari kata-kata kotor, dari riba, umpatan, maupun dari hal-hal yang bersifat haram, merugikan orang lain, zalim, menyakiti orang, apalagi sampai mencurangi dan seterusnya. Itu semua akan menjadi salah satu barometer apakah puasa kita betul-betul sesuai dengan karakter ketakwaan atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah para pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah sudah ada penelpon ini Ustaz yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bu Santi di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau tanya, Ya. apa hukumnya apabila saat bulan Ramadan Ya. buka puasa karena safar dengan tujuan wisata? Ya. Wisata ini diadakan oleh kantor Ustadz, di mana kantornya adalah non-muslim. Ya. Ya, Ibu. bagaimana sebenarnya sikap kita? Ya. Terima kasih Ustadz.
Barakallahu fiikum. Iya. Silakan, Ustaz. Memang di dalam Islam safar atau perjalanan jauh merupakan salah satu faktor yang dibolehkan untuk iftar atau berbuka. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka silahkan berbuka kemudian mengganti di hari lainnya. Dan para ulama memang sedikit berbeda. Ada yang menyatakan bahwa tarakhus atau mengambil keringanan dengan tidak berpuasa itu khusus untuk safar ketaatan saja. Kemudian ada yang membolehkan safar mubah. Safar mubah itu seperti yang tadi disebutkan, wisata. Seperti juga seorang melakukan pengobatan atau jual beli dan memang harus safar karena belinya harus di tempat yang jauh. Nah, ini termasuk kriteria safar mubah. Safar taat seperti umrah, belajar, atau menyambung silaturahim dan seterusnya. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa safar kalau dinilai maksiat, maka tidak boleh seseorang mengambil keringanan berbuka. Seperti orang mau judi, orang mau transaksi yang haram dan seterusnya. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama, tidak ada beda antara safar maksiat, safar mubah atau safar taat. Karena di dalam ayat itu dijelaskan secara umum. Kalau mau melakukan tarakhus atau mengambil keringanan dengan tidak berpuasa, selama dia safar boleh. Entah itu safarnya mubah seperti kerja, wisata, berobat dan seterusnya, atau safar taat bahkan safar maksiat. Jadi boleh saja selama memang itu tidak diniatkan untuk cari buka. Seperti orang misalkan pengen berhubungan badan dengan keluarga, atau dia tidak kuat berpuasa, sekarang safar aja gitu. Atau mungkin memang ada niat untuk tidak berpuasa. Katanya kan boleh tidak puasa. Sudah sekarang safar aja biar enggak puasa. Nah, kalau memang tujuannya itu, maka wallahu alam tidak boleh karena ada hilah atau makar ya. Tapi selama tidak, maka wallahu alam tidak mengapa. Tidak ada masalah. Wallahu alam bissawab. Tapi Ustaz, apakah safarnya itu harus merasakan kelelahan dulu atau bagaimana? Wallahu alam tidak. Dan ini yang ditegaskan oleh beberapa mazhab seperti Hanabilah. Mereka katakan sekalipun safar itu nyaman, kemudian waktunya tinggal sebentar, maka tetap tarakhus. Meskipun kita jelaskan ya bahwa masing-masing kondisi orang safar dalam puasa ini berbeda-beda. Ada yang dia malah enak puasa aja, ada yang mengatakan enggak kalau anak enggak kuat. Dan para ulama akhirnya merajihkan, dan wallahu alam seperti yang dirajihkan beberapa ulama seperti Syekh Ali Bassam, beliau mengatakan mana yang lebih maslahat untuk sang musafir gitu. Nah, dalam beberapa mazhab Hanabilah mengatakan yang afdal adalah tidak berpuasa, karena itu rukhsah keringanan dari Allah. Maka pernah dinyatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau safarnya juga habis asar, naik pesawat juga dan sudah hampir berbuka gitu. Tapi beliau tiba-tiba minta air gitu. Nah, karena beliau menilai bahwa yang afdal adalah berbuka, dan itu adalah keringanan yang Allah berikan, maka lebih suka diambil. Allah Azza wa Jalla suka kalau rukhsahnya dikerjakan sebagaimana Allah suka kewajiban yang diberikan dilaksanakan. Dan juga untuk keringanan tidak berbuka ini Ustaz, tidak berpuasa ini, itu apakah setelah mulai safar atau sebelum? Iya, otomatis setelah mulai safar. Karena orang ketika belum safar, dia tidak dikatakan musafir, dia baru siap-siap aja. Tapi kalau dia sudah mulai melakukan perjalanan, bahkan sebagian ulama mengatakan di antara tandanya adalah mufaraqatu al-bunyan. Dia berpisah dengan bangunan-bangunan kampungnya. Nah, itu baru dinyatakan safar. Orang yang belum safar bisa jadi nggak jadi safar dia. Gitu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Bu Santi atas pertanyaannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada hamba Allah di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum ilaik. Afwan Ustaz, mau nanya yang pertama, apabila kita sholat tarawih berjamaah, kemudian ternyata ada rakaat yang kurang, padahal sudah salam, apakah perlu ditambah Ustaz rakaat yang kurang? Sedangkan imam yakin rakaat yang tidak
rokaatnya tidak kurang, sedangkan jamaah yakin itu kurang. Nah, untuk pertanyaan kedua Ustadz, apakah termasuk berlebihan Ustadz apabila kita memakai sebuah barang yang penggunaannya sekali pakai kemudian kita buang, tetapi dampaknya itu besar Ustadz buat lingkungan, sedangkan pengolahannya sekarang belum optimal Ustadz. Ini termasuk berlebihan atau enggak Ustadz? Syukran Ustadz. Afan, yang kedua anak kurang jelas, ini terlalu dekat mungkin. Ya. Yang kedua gimana? Yang kedua pertanyaannya Bu, diulang lagi. Apakah termasuk berlebihan Ustadz apabila kita memakai barang atau produk yang penggunaannya itu sekali pakai, kemudian barangnya itu kita buang Ustadz dan berdampak buat lingkungan, sedangkan pengolahannya belum optimal Ustadz. Apakah ini termasuk berlebihan Ustadz? Syukron. Afwan. Ya. Baik. Silakan Ustaz. Pertanyaan pertama berkaitan dengan sholat tarawih kalau kurang. Sholat tarawih tidak berbeda dengan sholat fardu, sehingga kalau ada yang kurang digenapkan. Sehingga kalau ada orang masbuk datang kemudian dia di rakaat keduanya imam, lalu imamnya salam, dia bangkit lagi untuk melengkapkan. Demikian pula seandainya imamnya yang kurang, maka ditegur, dikatakan subhanallah untuk laki-laki, kalau untuk ibu-ibu berarti pakai tepuk, begitu. Jadi tetap sama, orang yang sholatnya kurang nanti tidak sempurna. Kalau seandainya dia ingat meskipun setelah salam, maka diingatkan, wahai imam tadi kita kurang sholatnya, maka imam segera nambah lagi, kemudian sujud sahwi, tidak ada masalah di situ. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apakah berlebihan ketika memang dia menggunakan barang sekali pakai, kemudian pengolahannya belum pas? Ini ada dua masalah. Masalah pengolahan yang belum optimal itu urusannya lain lagi. Maka dicari cara yang paling sedikit madaratnya. Kalau seandainya dibuang tempat sampah, kemudian khawatir nanti akan mengganggu atau polusi atau apa, ya mungkin ditanam atau dikuburkan di tanah yang kira-kira tidak mengganggu dan seterusnya. Adapun menggunakan barang yang memang salahiyah atau manfaatnya hanya dipakai sekali gitu, maka tidak berlebihan memang kalau seandainya memang itu hanya bisa dipakai sekali pakai. Seperti contohnya gelas plastik ya. Gelas plastik kalau seandainya dipakai 2 kali, nanti khawatirnya dia justru sudah tidak ori lagi, kemudian nanti baksil-baksil atau bakterinya keluar dan seterusnya. Maka ya sesuai dengan penggunaan. Bahkan ini bukan dalil, akan tetapi orang-orang yang pengalaman mengatakan misalkan gelas plastik dipakai air panas. Air panas ini bisa berbahaya karena zat plastik mungkin akan luntur terkena air panas dan seterusnya. Yang jelas kita sesuaikan dengan peraturan yang ideal seperti itu. Kalau memang masih memungkinkan untuk dipakai lagi tapi kita buang, nah itu yang berbeda lagi urusannya. Tapi yang jelas semua kalau memang ketentuannya begitu, insya Allah tidak termasuk berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada yang bertanya di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kita beralih ke penelpon yang ketiga, Ustaz. Baik. Ada Umu Rifda di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umu Rifda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau nanya. Ya. Ya. Kadang ini ya suka ada teman kayak gitu tuh, terus katanya dia curhat gitu. Ya. Apa itu termasuk ghibah? Iya. Terus yang kedua kalau sholat witir itu bisa digabung langsung 3 rakaat apa harus 2-1 gitu Ustaz? Iya. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, yang pertama, kalau curhatnya itu tidak untuk mencari solusi, tapi hanya cerita aja, maka bisa masuk dalam kategori ghibah. Karena ghibah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah didefinisikan dengan definisi yang simpel sekali. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Jadi itu semua mencakup, kata Imam Nawawi rahimahullah, bisa menyebutkan kekurangannya, sifatnya, ngikut-ngikutin gayanya, kemudian kekayaannya, keluarganya, semuanya. Otomatis itu kalau disebutkan tidak suka, maka masuk dalam kategori ghibah. Meskipun dibentuk dalam
bingkai curhat, atau disebut juga dengan acara televisi apa gitu ya, acara televisi ribah namanya gitu, itu tetap nggak boleh ya. Apalagi kalau pengajian isinya ribah aja, waduh ini repot sekali. Jadi nggak boleh, kecuali kalau memang ada kebutuhannya. Contohnya misalkan seorang cerita untuk mencari solusi, dia bilang saya ada masalah seperti ini, kira-kira bisa gak bantu mungkin nasihatin dia, atau mungkin nyampaikan ke siapa gitu. Kalau memang ada tujuannya dan insya Allah diharapkan ada maslahatnya, wallahu alam bisa seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, boleh atau tidak witir dibagi dua, ya, 2 rakaat kemudian 1 rakaat atau 3 sekaligus? Boleh, dua-duanya boleh. Nabi SAW pernah salat witir, yusalli thalathan wala yusallimu illa fi akhiriha. Rasulullah SAW salat 3 rakaat kemudian salamnya di paling akhir sekali. Adapun salat yang 3 dipisah 2 kemudian 1, ini wallahu alam masuk ke dalam keumuman hadis Ibnu Umar, salatul laili mathna mathna fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rasulullah SAW mengatakan salat malam itu 2 rakaat terus. Kalau sudah khawatir waktu subuh akan datang, maka salatlah witir 1 rakaat untuk mengganjilkan bilangan semua yang sudah dilaksanakan salat malam itu. Ini untuk salat tahajud, dan salat tarawih tidak berbeda dengan tahajud. Qiyamul lail, tarawih, tahajud itu semuanya sama. Ya, semuanya sama hukumnya. Kalau dilakukan habis tidur maka seperti itu. Kalau seandainya habis isya juga tidak apa-apa dan semuanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Tuh Ustaz, salat tarawih yang salat witir yang 3 rakaat itu 1 kali tasyahud atau 2 kali tasyahud? 2 kali otomatis. Makanya dikatakan 2 kali 2 rakaat salam, baru 1 rakaat lagi terus salam. Seperti itu. Bahkan sebagian mazhab mengatakan itu yang afdal. Itu yang afdal. Wallahu a'lam. Kalau yang 3 rakaat sekaligus itu Zat? Itu juga sama tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW pernah 3 rakaat langsung. 3 rakaat langsung, artinya tidak pakai tasyahud kecuali di akhirnya. Ya, kemudian baru salam. Bahkan ada riwayat juga Nabi SAW pernah sholat 5 rakaat. 5 rakaat dan sekali salam. Enggak masalah seperti itu. Jazakumullah khair. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ummu Rifda di Cikarang atas pertanyaannya. Kembali kita ke penelpon yang keempat ini, ada Ummu Abdurrahman di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Silakan Ummu Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, mau bertanya masalah wanita haid di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kan ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Tapi wanita yang sedang haid itu akan mendapatkan keutamaan seperti mereka yang berpuasa. Misalnya ketika berbuka dia juga berdoa, ketika di waktu orang berbuka dia juga berdoa, kemudian di waktu sahur dia juga berdoa dan lain sebagainya seperti orang yang puasa. Apakah dia mendapatkan keutamaan tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, ketika tarawih sendiri bolehkah kita awat ya perempuan membaca surah Al-Quran itu menggunakan mushafnya dipegang, ketika ruku baru ditaruh, kemudian seperti itulah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, cukup bolehkah 2 aja Bu, mohon maaf Ibu. 2 aja cukup. Ya barakallahu fiik. Ya silakan Ustaz. Baik, pertanyaan pertama tentang masalah wanita haid, apakah dia akan mendapatkan fadilah doa yang dikabulkan? Memang dalam hadis disebutkan salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doa mereka. Di antaranya was-shaimu hatta yuftir, dan orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Ada lagi hadis dengan redaksi berbeda meskipun ada kelemahan dalam riwayatnya, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa akan memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah ketika dia berbuka. Tapi yang jelas memang untuk orang berpuasa dia diperintah untuk
banyak-banyak memanfaatkan kesempatan berdoa agar peluang untuk diterima lebih besar. Nah, sedangkan orang yang tidak berpuasa, apakah dia dapat kesempatan itu? Kalau dari sisi yang tadi disebutkan dalam hadis, memang itu menunjukkan orang yang berpuasa. Tetapi bulan Ramadan ini banyak amal yang juga bisa dikerjakan oleh orang yang sedang tidak sholat. Jadi orang yang sedang datang bulan, dia tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat. Adapun membaca Al-Quran boleh, berzikir boleh, sedekah boleh, membantu keluarga ini yang berkali-kali ditekankan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, itu merupakan ibadahnya ibu-ibu. Jangan dianggap ini adalah sesuatu yang menyibukkan dari ibadah. Bahkan ketika seorang ibu-ibu menyiapkan buka, menyiapkan sahur, dan ngurus rumah tangga di saat bulan Ramadan orang banyak ngaji, itu bisa jadi adalah ibadah istimewa. Maka ketika ibu-ibu tadi berdoa, mudah-mudahan termasuk dapat keistimewaan memakmurkan puasa dengan ibadah berdoa, insya Allah. Masalah nanti akan dikabulkan oleh Allah itu biarkan terserah Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah membaca Al-Quran dalam salat dengan membaca mushaf boleh insya Allah. Entah mau salat sendiri atau mau salat berjamaah, ketika menjadi makmum atau menjadi imam membaca Al-Quran tidak apa-apa. Hanya para ulama mengatakan jangan sampai mengganggu kekhusyuan. Kalau sampai mengganggu kekhusyuan, maka lebih baik membaca dari hafalan. Tapi kalau hukum asalnya boleh aja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau menggunakan aplikasi Al-Quran di HP, bagaimana? Tidak masalah, nggak ada bedanya, ya nggak ada bedanya. Yang penting kan dia tidak membaca dari hafalan, seperti itu. Nah, kalau untuk wanita haid, untuk wanita yang sudah datang bulan, memang para ulama mengatakan dia tidak boleh untuk menyentuh mushaf. Dulu para fuqaha menyebutkan boleh kalau ada yang membukakan, atau dia menggunakan penghalang dalam membuka mushaf seperti kayu atau kain yang membatasi antara kulit dengan mushafnya. Tapi zaman sekarang alhamdulillah kita keluar dari khilaf para ulama. Kita bisa menggunakan fasilitas gadget itu, entah HP, tab maupun cara apapun menggunakan Al-Quran yang sudah ada di digital gitu. Jadi gampang sekali, wanita yang haid tidak kesulitan untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ummu Abdurrahman ya atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali ada penelpon. Ya, ada Pak Ali di Medan Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa hukumnya Ustaz kalau kita mengikuti sholat tarawih seperti di kampung kami ini 2 rakaat membaca selawat dan 4 rakaat berdoa. Apakah kita boleh mengikutinya atau bagaimana? Apakah itu memang ada tuntunannya atau bagaimana Ustaz? Yang pertama. Yang kedua Ustaz, kalau kita membayar panitia puasa, misalnya orang tua kita sakit, tidak bisa puasa lagi selama 1 bulan. Apakah ini setiap hari kita bayar padiahnya atau sekaligus boleh atau tidak Ustaz? Umpamanya 1 bulan kita bayar sekaligus sama fakir miskin, apa boleh apa tidak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan pertama, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk menunaikan salat malam kita sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menunaikan, menegakkan, menyempurnakan salat itu, salat malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, percaya kepada Allah dan mengharap pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Maka kita sangat berharap kita keluar dari bulan Ramadan dapat ampunan dosa gara-gara salat tarawih kita. Bukan karena kita paling semangat, paling lama, atau mungkin paling viral sholatnya, akan tetapi kita pingin paling beriman dan paling ihtisab, paling bisa mengharap pahalanya dari Allah. Otomatis kita berharap
bahwa pahala dari Allah dengan ampunan itu akan kita raih ketika sholat kita itu bisa sesuai dengan perintah Allah, begitu. Maka kalau tadi pertanyaannya ketika banyak orang salawat kemudian baca zikir-zikir yang dilakukan antara rakaat dengan rakaat, kita katakan sholatnya sah, sholatnya tidak terganggu dengan itu. Akan tetapi salawat yang mestinya adalah sebuah ibadah itu, kalau mau dijadikan zikir khusus antara rakaat dengan rakaat salat tarawih membutuhkan dalil. Dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melafazkan itu, mengucapkan salawat, menyebutkan khalifah-khalifah, kemudian dengan zikir-zikir syahadat dan seterusnya. Kalau seandainya ada, maka kita kerjakan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, tidak cukup kita hanya mengatakan kan itu zikir yang baik. Masa tidak boleh? Bukan itu. Tetapi karena tidak sesuai dengan tata cara salat malam Nabi SAW. Nabi SAW juga membaca doa, kemudian minta perlindungan kepada Allah. Tapi kapan itu? Ketika beliau membaca Al-Quran di dalam salatnya. Dalam hadis Hudzaifah dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan wa kana yaqra'u mutarassilan. Nabi SAW bacanya tartil, pelan. Padahal di situ disebutkan beliau membaca ratusan ayat, bahkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dibaca semua itu. Kemudian beliau membacanya tartil. Wa kana idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Kalau beliau sampai pada ayat perintah untuk minta kepada Allah, beliau berdoa, berhenti dulu bacanya, berdoa kepada Allah. Kalau ada perintah untuk minta perlindungan kepada Allah, maka beliau berhenti membacanya, minta perlindungan kepada Allah. Itu dalam salatnya. Nah, malah kita lakukan yang berbeda. Bacanya dicepetin, kemudian setelah itu baca doa. Ini kan dua kali kita rugi. Rugi yang pertama, bacaan yang mestinya dipanjangin kita tidak panjangkan. Kemudian yang kedua, justru yang tidak ada contohnya kita kerjakan. Tapi kalau sahnya atau tidak sah salatnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua pertanyaannya masalah fidyah. Apakah boleh seseorang membayarkan langsung atau per hari? Kalau seandainya dilakukan per hari, wallahu a'lam itu yang lebih selamat dan aman. Sebagian ulama mengatakan dibayarkan setiap hari, terutama kalau sudah terbit fajar. Karena fidyah itu baru diharuskan untuk orang yang tidak mampu berpuasa di hari yang dia tidak bisa berpuasa. Jadi kalau misalkan ini ada orang tua, hari Senin dia mestinya Ramadan, dia tidak bisa puasa, maka setelah terbit fajar hari Senin itu dia bayar fidyah. Entah mau siang, sore, atau mau malamnya, nggak ada masalah. Karena memang di hari itu dia berkewajiban puasa tapi nggak bisa. Gitu. Tapi kalau untuk besoknya, kan dia belum wajib. Kenapa dia harus bayar yang belum wajib? Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh untuk dirapel juga. Dirapel di awal. Dirapel di awal boleh. Sebagian ulama mengatakan itu boleh. Di awal Ramadan karena sudah tahu ini bapak sepuh banget, nggak bisa ini kayaknya kalau untuk puasa. Nggak bakal bisa. Akhirnya anaknya misalkan pengen membayar untuk jatah 30 hari. Dibayarkan semuanya. Boleh. Sebagian ulama membolehkan. Kalau mau diakhirkan, maka itu barangkali yang keluar dari khilaf juga itu lebih baik. Ya, karena meskipun dari sisi segera dia tidak dapat karena diakhirkan, tetapi dia keluar dari khilaf sebagian ulama yang melarang. Kenapa bayar sebelum waktunya gitu? Maka dia akhirkan di akhir bulan, berapa hari yang tidak dimampu untuk puasa, maka dikumpul kemudian dikasih keluarin seperti itu. Tapi kalau mau per hari pun seperti itu. Bisa tadi kita sebutkan, sebagian ulama menyebutkan setelah terbit fajar hari itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Pak Ali di Medan atas pertanyaannya. Kembali kita angkat sapa telepon selanjutnya Ustaz. Ada Pak Rusdi ya di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rusdi. Ustaz, saya barusan operasi katarak mata. Iya. Dikasih obat tetes mata. Iya. Ada kadang-kadang terasa agak pahit. Iya. Apakah ini sah puasa kita? Baik. Iya. Ya, cukup Pak. Itu aja Ustaz. Terima kasih ya. Iya. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah segera kasih antum kesembuhan. Amin. Penyakit antum menjadi penggugur dosa. Amin. Dan mudah-mudahan operasi kataraknya membahagiakan. Amin. Jadi bisa melihat lebih terang, kemudian bisa semakin enak membaca Al-Qur'annya.
Para ulama menjelaskan itu tetes obat mata itu meskipun masuk akhirnya ke pori-pori, akhirnya dirasakan di tenggorokan, tidak membatalkan karena hukum asalnya itu bukan makanan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia pun tidak masuk lewat tempat masuknya makanan. Itu hanya obat yang akhirnya sampai melalui pori-pori itu, maka tidak masalah. Tidak masalah. Demikian pula qataratul udhun, ya, tetes yang di telinga, nggak ada masalah itu. Sehingga puasanya tetap sah, dan banyak sudah para ulama yang memberikan fatwa itu. Lain halnya kalau tetesan mata itu dimasukkan ke mulut begini. Nah, ini batal dia jelas seperti itu. Tapi kalau di mata kemudian terasa pahitnya aja, enggak, insyaallah puasanya tetap sah. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan barakallahu fiik kepada Pak Rusdi di Aceh atas pertanyaannya. Kembali kita ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ramai ini penelpon Ustaz ya. Masyaallah. Masyaallah. Sudah pada bangun. Sudah. Atau belum tidur mungkin. Iya. Ada Bu Lis ya di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Izin tanya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, izin. Ini mengenai zakat fitrah, Ustaz. Ya, kalau Ibu lihat di YouTube yang lain gitu suka ada apa namanya? Halo? Halo? Iya, silakan Ibu. Ada ijab kabul gitu iya. ya, yang beri zakat dan yang menerima itu apakah ada ijab kabul gitu? Iya. Syukran, terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, yang pertama, amal itu harus ada niatnya. Kalau tidak diniatkan itu sebagai zakat fitrah, maka menjadi sedekah yang umum. Ini yang pertama, maka harus kita niatkan bahwa itu zakat fitrah. Yang kedua, memang harus ada serah terima. Kalau tidak ada serah terima, bagaimana kita yakin bahwa zakat fitrah kita tersalurkan? Nah, permasalahannya adalah apakah ada lafaz khusus untuk ijab qabul seperti angkahtuka wa zawwajtuka, terus dia bilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Nah, ini yang barangkali masuk ke ranah khilafnya para ulama madhab, karena ada sebagian ulama madhab mereka suka untuk melafalkan entah dalam sholat, entah ketika ada aktivitas umroh, atau sampai dalam masalah ini mereka mensyaratkan ada pelafalan atau pengucapan. Wallahu a'lam, tidak ada keterangan yang menunjukkan itu, sehingga kalau seandainya kita tidak sebutkan pun tidak masalah. Ya, kalau seandainya kita mau zakat kemudian kita cari siapa orang miskin di kampung kita ini, ada 5 orang di sana, langsung kita kasih semuanya, satu-satu tengah malam hari raya misalkan, sah sudah, tidak harus itu. Atau bahkan kita kirim WhatsApp pesan singkat karena waktunya sudah terlalu malam, jam 9:30 misalkan, kita gantung di pintunya, kita kasih pesan WhatsApp, saya sudah taruh di pintu ya, ini untuk zakat fitrah saya dan keluarga untuk antum gitu. Nggak ada yang tahu, sah insyaallah. Yang penting kita niatkan dan dia berterima, akhirnya dia bangun waktu itu atau besok kemudian diambil, selesai. Nggak harus dia ketuk, dia harus bangun wudhu dulu kemudian bilang saya kasihkan zakat ini untuk antum. Oh iya saya terima dengan berapa kilo dan seterusnya, itu tidak ada keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik kepada Bu Lis di Bandung atas pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Selanjutnya ke penelpon berikutnya Ustaz, ini ada hamba Allah di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Begini Ustaz, kan Islam itu dibangun atas 5 pilar. Pertama syahadat, sholat, dan seterusnya. Jadi yang saya tanyakan Ustaz, kita puasa di bulan Ramadan tapi tidak mengerjakan sholat, walaupun sholat hanya sholat yang sunnah seperti sholat Idul Fitri saja dan puasa di bulan Ramadan, tapi untuk yang wajib, sholat yang wajib nggak dikerjakan. Bagaimana tentang keutamaan ibadahnya Pak Ustaz, diterima atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perlu betul-betul bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah. Jangan hanya semangat untuk mengerjakan ibadah musiman. Ya, karena Allah perintahkan kita untuk ibadah setiap saat, dan juga Allah kasih kita nafas, kesehatan, kasih rezeki itu semua tiap saat. Kalau seandainya Allah Azza wa Jal akan memberikan kita nafas ketika kita sholat aja, mungkin kita sholat terus itu. Tapi Allah Azza wa Jal dengan kemurahannya dan kebaikannya, Allah memberi kita kesempatan untuk sehat tanpa disesuaikan dengan perintah yang kita kerjakan. Maka kalau kita ingin sukses dan bahagia, maka kita harus kerjakan rajin semuanya. Itu semua rukun Islam kita kerjakan semua sesuai kemampuan. Ya. Adapun masalah apakah seseorang berpuasa Ramadan tapi tidak sholat, atau sholatnya malas-malasan, menjadi sah atau bahkan batal. Nah, ini khilaf di antara para ulama sebagai turunan pembahasan yang lebih inti, yaitu apa hukumnya meninggalkan sholat fardu secara sengaja. Kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat karena dia malas, nah ini para ulama berbeda pendapat. Mazhab mayoritas mengatakan bahwa orangnya tidak sampai kafir, tetapi dia fasik, banyak dosanya. Dia harus bertaubat dan dia istighfar kepada Allah, dan dia harus segera berbenah dan melaksanakan sholat. Otomatis puasa orang ini sah. Puasa orang yang meninggalkan sholat karena malas ini sah. Nah, ada mazhab kedua, yaitu pendapat mazhab Hanabilah. Dalam mazhab Hambali, orang yang tidak sholat dengan sengaja karena malas, maka dia menjadi keluar dari agama Islam. Karena memang ada dalilnya. Nabi SAW menyatakan, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah melaksanakan sholat. Kalau sholat sudah tinggalkan, maka orang yang meninggalkan itu kufur gitu. Nah, mazhab Hambali mengatakan orang yang sudah meninggalkan sholat karena dia sudah kafir, maka kalau puasanya tidak sah. Karena dia tidak melaksanakan identitas Islamnya setelah dia bersyahadat, dia tidak memelihara syahadatnya dengan melaksanakan rutinitas dia. Nah, tapi yang jelas terlepas dari itu semua, sekarang yang lebih penting untuk dipikirkan adalah kalau kekurangan itu ada pada diri kita, maka kita harus siap bertobat. Sekarang kita minta kepada Allah ampun, menyesal, kemudian kita berusaha tidak mengulangi lagi suka meninggalkan sholat. Kerjakan hanya 5 menit saja kita sholat itu. Sementara Allah kasih kita kesempatan untuk hidup enak, itu berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun gitu. Masa kita nggak pandai untuk berterima kasih dan bersyukur gitu. Maka sekarang yang paling penting dipikirkan adalah berbenah diri, agar puasa kita sempurna, sholat kita juga bisa kita perbaiki dan seterusnya. Kalau seandainya terjadi pada orang-orang yang kita kenal, apalagi terdekat dari keluarga, maka dinasihati dan didoakan agar ada yang lebih baik setelah hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Bapak hamba Allah di Riau atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik ya, kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kemudian penelpon selanjutnya ada Pak Usman di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Usman. Ya, ingin Anda tanyakan masalah amalan sunnah, Ustaz, yaitu salat mutlak, salat sunnah mutlak, salat mutlak dan zikir mutlak. Saya pernah dengar kajian itu ada zikir mutlak. Ya. Ya. Ada 7 zikir mutlak, yaitu pertama salawat, kemudian astagfirullah wa atubu ilaih, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la haula wala quwwata illa billah, ya dzal jalali ikram, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin ada yang lain Ustaz, mohon penjelasan dan pencerahannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salat mutlak, iya betul. Salat mutlak seperti orang ketika dia sedang menunggu atau lagi kosong lalu dia melaksanakan salat. Seperti juga ketika menunggu imam, dia datang duluan di hari Jumat, kemudian khatibnya belum datang, lalu dia salat terus seperti itu. Maka ini juga termasuk mutlak. Orang i'tikaf, dia ingin memakmurkan tinggalnya dia di masjid dengan salat, ya dia salat mutlak. Termasuk zikir tadi sudah disebutkan. Jadi semua zikir yang tidak disebutkan nominal dan waktunya, maksudnya jumlah bilangannya dan juga waktunya, maka bisa diucapkan kapan saja. Ini masuk dalam keumuman firman Allah, fadhkurullaha dzikran katsira. Ya. Dan zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak sekali. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, maka tidak perlu disebutkan apa saja zikirnya, pokoknya apa yang bisa membuat kita mengingat Allah itu sudah termasuk zikir. Dan zikir kepada Allah bisa dengan lisan, tapi juga bisa dengan hati. Ya, dengan hati ketika seseorang sedang duduk lalu dia melihat ciptaan Allah, itu termasuk zikir. Ya, itu termasuk zikir. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa zikir lisan itu bagus sekali. Tetapi yang lebih bagus lagi ketika seseorang mengingat Allah kemudian dia menahan diri dari maksiat. Ini juga zikir. Jadi kalau seandainya kita katakan banyak zikir yang tidak dibatasi dengan itu, banyak banget. Akan tapi kalau seandainya lafaz-lafaz tertentu, kalau kita mau mengucapkan subhanallah, 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 maka itu pun juga termasuk zikir mutlak. Ya. Kemudian mau tahlil juga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada masalah kita baca sebanyak-banyaknya. Tahlil juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada masalah. Selama tidak kita niati dengan batasan tertentu, harus 1000, 2000, 3000, tapi kita baca aja kapan saja. Tasbih, takbir, tahmid, itu juga semua masuk dalam kategori zikir mutlak. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Pak Usman di Riau atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kita beralih ke penelpon yang ke-10 nih Ustaz. Ada Bu Nanik di Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustadz, mau tanya tentang zakat fitrah. Iya. Itu kami punya pembantu. Itu pembantunya itu apakah pembantunya akan tidak bermalam untuk untuk pemberiannya, apakah juga kita berikan pada setiap menjelang Idul Fitri? Karena pembantu saya tidak menginap, jadi hanya istilahnya kalau orang Jawa bilangnya pocokan gitu. Iya. Kemudian minimal terus diberikan kapan untuk pemberian zakat fitrah termasuk untuk pembantu saya ini. Iya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pembantu itu tidak sama dengan budak. Kalau budak itu memang kita yang itu kalau seandainya ada, di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ya, tetapi dulu di zaman masih ada perbudakan, maka tuan atau pemiliknya dia membayarkan untuk si budak itu. Termasuk juga anak-anak kecil yang masih belum bisa cari kerja sendiri, maka orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat mereka. Intinya wallahu a'lam, yang kita keluarkan zakatnya adalah orang yang kita nafkahi. Adapun pembantu yang sifatnya bukan kita nafkahi tapi dia kerja dan kita upah, kita beri upah, itu bukan tanggung jawab kita. Ya, jadi kalau Anda mau membayarkan zakat untuk dia, silahkan. Ini sebagai kebaikan, insya Allah jadi amal. Tetapi apakah wajib atau tidak? Wallahu alam tidak. Apalagi kadang-kadang ini pembantu ini jadi lebih kaya dari tuannya misalkan. Karena memang dia kerja ulet kemudian bisa tabung terus, sementara majikannya misalkan tidak kaya banget gitu. Tapi yang jelas itu tidak ada kewajiban selama bukan menjadi standar orang yang kita nafkahi.
Meskipun bukan keluarga kita, misalkan kita lihat ada keluarga miskin di sebelah tetangga ini, dan kita memang cukupin makan minumnya, kemudian sekolahnya, kebutuhan yang memang betul-betul primer kita yang tanggung. Nah ini nanti ketika zakat fitrah kita bisa bayarkan dia begitu. Tapi kalau tidak maka tidak perlu. Tapi kalau mau juga silahkan, itu juga masuk ke dalam kategori sedekah yang ammah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua waktunya kapan? Hukum asalnya yang paling afdal wa amara an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi SAW perintahkan untuk dikeluarkan zakat itu di waktu hari raya sebelum pelaksanaan sholat. Itu yang paling ideal. Ya. Karena Nabi SAW perintahkan itu dan Nabi SAW keluarkan di waktu itu. Tapi kalau seandainya itu mengkhawatirkan tidak tertunaikan, jumlah kaum muslimin banyak, rumahnya berjauhan, kemudian kesibukan kita untuk berangkat ke hari raya itu banyak. Ya. Bangun subuh langsung mandi, kemudian gantian ini, kemudian siap-siap jauh lagi ke sana, habis itu harus kejar-kejaran, mana cari rumah lagi si fakir ini di mana gitu. Maka boleh dilakukan sebelumnya. Nah, sebagian madhab mengatakan boleh mendahulukan zakat fitrah 2 hari sebelumnya. Ini yang dipegang oleh Hanabilah. Dalilnya adalah dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan para sahabat terbiasa mendahulukan zakat fitrah 2 hari sebelum hari raya. Ini menjadi keringanan, solusi keringanan yang dilakukan oleh para ulama salaf. Boleh seorang mulai membayar zakat fitrah 2 hari sebelum. Bahkan sebagian ulama, kalau tidak salah mazhab Syafi'iyah, ini saya pernah baca satu referensi, mungkin kurang lengkap ya, tetapi mereka menyebutkan bahwa mazhab Syafi'iyah membolehkan untuk zakat fitrah dari sejak awal Ramadan. Yang lebih santai lagi mazhab Hanafiyah, mereka membolehkan dari awal tahun Hijriyah untuk bayar zakat fitrah. Tapi wallahu alam kalau ditinjau dari maslahat, sementara dalam beberapa hadis disebutkan tuhratan lis-shaimi minal lahwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Tujuan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangan dosa-dosanya dan juga untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Kalau sudah diberikan dari awal tahun atau awal Ramadan, nanti habis itu. Ya, sehingga tujuan untuk memberikan kebahagiaan hari raya jadi berkurang. Maka wallahu alam yang paling tepat kalau seandainya bisa di malam hari raya atau sebelum sholat Id, itu yang ideal. Tapi kalau mau diajukan sehari sebelum atau 2 hari sebelum, insya Allah itu bisa. Kapanpun dan siapapun juga bisa. Seperti itu untuk kita, keluarga dan juga termasuk yang lain. Wallahu alam bishawab. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fik. Ya, jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ibu Nanik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kita beralih Ustaz ke pertanyaan melalui web ini. Baik. Ya. Ada dari Agung Valer Ramadan di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya baru mengetahui adanya anggota tubuh wudu yang tidak terbasuh karena adanya penghalang masuknya air ke tubuh saya. Saya baru mengetahuinya ketika pukul 8 pagi. Apakah saya mesti mengulangi sholat subuh saya Ustaz? Iya, jawabannya iya. Harus mengulangi sholatnya karena sholat yang dilakukan tadi belum terlaksana sesuai dengan syaratnya. Wallahu alam seperti itu. Dan ada hadis yang menyatakan demikian, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lam'atun qadra ad-dirhami lam yusibha al-ma'. Fa'amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida al-wudu'a was-salah. Nabi SAW satu saat melihat ada orang sholat, ternyata di kakinya ada sebesar logam dirham tidak tersentuh air. Maka Nabi SAW perintahkan dia untuk mengulangi wudhu dan salat. Sebagian riwayat mengatakan tidak ada salatnya, yang diperintahkan diulang adalah wudhunya saja. Nah, para ulama juga berbeda pendapat. Kalau gitu yang sudah lama mana yang lebih pantas diulang, salatnya juga atau hanya wudhunya saja? Yang hati-hati adalah salatnya juga diulang. Dan ini pernah difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Bahkan beliau lakukan sendiri. Beliau ketika satu saat ketahuan ada cat di badannya, maka beliau mengingat-ingat kapan anak terkena cat ini. Baru diingat, oh hari itu. Maka beliau mengulangi semua sholatnya, bahkan yang sunnah beliau ulangi setelah dibersihkan lagi. Karena memang air wudhu itu tidak masuk ke kulit kita gitu.
Nah, berbeda dengan orang yang nggak ngerti kalau ada najisnya. Kita sholat, kemudian di badan ini, di baju, di sandal atau di kopiah ada najisnya, dan kita baru tahu setelah selesai sholat, maka tidak apa-apa, karena memang dia adalah pengganggu yang di luar. Nah, kalau seandainya ketahuannya di dalam sholat, maka kita bisa bersihkan di dalam sholat itu juga. Misalkan ada di sandal, lepas sandalnya. Kalau ini sholatnya lagi pakai sandal, misalkan di tempat yang memang tidak ada karpetnya, kemudian tempatnya kotor, lalu orang pakai sandal sholatnya, nggak apa-apa seperti itu. Atau najisnya di kopiah, lepas kopiahnya, begitu, karena ada najisnya, nggak apa-apa seperti itu. Berbeda dengan orang yang ternyata ingat, oh ternyata wudhunya belum sempurna, atau apalagi belum wudhu. Pertanyaan serupa biasanya untuk orang yang ditimpa junub malam hari, lalu dia ingin menunda mandi wajibnya. Nantilah, sekarang masih capek malam hari, besok bangun tidur insya Allah anak akan mandi junub. Karena memang kebiasaan dia mandi, maka setelah bangun dia langsung ke kamar mandi, langsung mandi dia. Dia lupa kalau dia dalam kondisi junub, kemudian dia mandi biasa aja tanpa niat untuk mandi junub. Baru setelah waktu duha dia ingat, loh saya tadi malam kan junub. Nah begitu. Kalau sudah seperti itu, maka mandi yang tadi tanpa niat itu harus diulang. Karena tujuan niat itu membedakan antara ibadah dan adah, kebiasaan maupun ibadah. Maka dia perlu mengulang mandinya dengan niat mandi junub. Setelah itu dia ulang lagi sholatnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bisa jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fiik kepada yang bertanya, Agung Farel ya di Banten, atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz. Baik. Pada kesempatan kali ini setelah ada 10 penelpon dan 1 pertanyaan web. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Amin. Dan demikianlah para pemirsa, karena keterbatasan waktu yang ada, berakhir sudah perjumpaan kita pada kali ini, kesempatan kali ini. Tapi jangan khawatir ya, karena Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV selama Ramadan ini. Dan untuk mengetahui seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Ya. Dan di bulan Ramadan ini kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam ya, melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda ya. Memanfaatkan ya di bulan suci Ramadan ini, kami mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kemudian jangan lupa juga untuk menghadiri live interaktif kami, menyimak live interaktif kami di Ramadan ini ya, kembali ke hadis Nabi ya, bersama Ustadz Dr. Muhammad Haikal Bashrahil hafizahullah ta'ala setiap Kamis ya, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren Pak? Ini mau nazar. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.